Jadi orang-orang tuh taunya sini dari mana tuh, Bu? Ada sebagian yang karena petunjuk, ada sebagian karena lihat di YouTube. Setelah kami sempat mendunia, tidak hanya mengindonesia, sempat mendunia. Lah, hikmahnya ya ini hasilnya. Ternyata saya jadi semakin banyak orang tahu tentang ibu dan tentang tempat sini. Akhirnya pada mencari. Nah, dan juga orang-orang itu kalau memang Sang Hyang Widi dan leluhur di sini itu menghendaki, mereka bisa nyampe sini. Tapi kalau tidak, tidak bisa. Ya, bahkan yang sampai di sini ini karena putra wayahnya Eyang yang tidak terhingga, yang dulu sempat tinggal di sini, yang salah satu di antaranya adalah keturunan dari Eyang Brawijaya, karena ada yang tinggal di sini. Nah, ini terutama yang mendominasi keluarga kita yang pada datang ke sini. Dan mereka menyebutnya bukan datang, tapi mereka pada berpulang. Nah, pulang ini ada dua pengertian. Yang satu, pulang ke kandang, dan juga pulang ke ajaran Dharma. Ya, jadi sekalipun untuk sementara ini keluarga kita yang datang, yang pulang ke di sini rumahnya dinamakan Tabon. Terus Tabon ini melestarikan tempat suci, yaitu Sanggar Pamujan ini. Nah, makanya tadi saya katakan ini dikatakan Sanggar Pamujan, bukannya Nyun Sewu, bukan Merajan. Nah, karena yang datang ke sini latar belakangnya masih berkeyakinan yang macam-macam. Tapi mereka datang ke sini ini tidak hanya semata-mata karena agamis terus sembahyang ini pada Tuhan, tapi lebih ke saudara-saudara kita ini berpulang itu untuk bakti kepada leluhur. Nah, leluhur inilah yang menyambungkan kita semua. Makanya di tempat sini, di Tabon ini juga dijadikan tempat ngumpulnya balung pisah. Ya, iya. Tanggapan orang sekitar kan di sini mayoritas. Itu gimana, Bu? Tetangga kiri kanan depan belakang. Sejujurnya dan sebenarnya setelah kita sama-sama menyadari itu, terutama hubungan saya dengan masyarakat tetangga kanan kiri ini nggak ada perbedaan, nggak ada masalah karena saya bermasyarakat biasa. Dan saya memang orangnya gini, Nduk, saya orangnya itu yang penting saya selalu berusaha untuk berbuat baik. Masalah orang kanan kiri saya itu menerimanya dengan baik atau enggak, kan nggak Ibu pikirin. Yang penting jalan aja sepanjang saya tidak nyenggol, kan gitu. Nah, akhirnya toh ibarat orang Jawa becik ke titik Allah ketara. Nah, kalau sekarang ya itu mereka akhirnya lah kok gini ya Mbak Uti kae kok ya padha ya sajane ro awake dhewe. Nah, seperti itu loh, Nduk. Jadi mungkin awalnya memang sempat terjadi intrik-intrik, itu biasa. Itu buat Ibu adalah sebuah pemicu biar Ibu itu lebih giat. Atau kalau istilah kami kemarin-kemarin itu mungkin leluhur saya itu menguji Ibu. Masyarakat sekitar itu sebenarnya tidak ada masalah. Kemarin sempat ada intrik-intrik itu karena sama-sama kurang ketahuannya di antara kita semua.
itu. Kenal maka tak sayang lah. Ya, tak kenal maka. Karena itu tadi, jangankan masyarakat sini, ibu aja loh yang sampai sudah ke kota yang lain. Orang nggak ngerti kok nduk Hindu iki opo. Nah itu dia permasalahannya sebenarnya di situ. Ya, karena kekurang tahuannya atau kebelum tahuannya aja. Tapi setelah ngerti jelas, oh Mbak Uti ki wong Hindu toh. Nah dari sinilah mereka akhirnya sedikit demi sedikit mulai mengenal Hindu. Terus akhirnya ada juga yang sempat tercengang dalam artian gini loh. Misalnya gini, masalah sajen. Loh kok Mbak Uti kayak kok sajene kok padha ya karo awak dhewe. Terus ada yang kebetulan lintas itu dia yang malah menjelaskan, "Lho nek Mbak Uti kuwi ya iso no. Nek wong Hindu itu ya sajene akeh banget kae. Apik-apik kae." Katanya kayak seperti itu. Terus diantaranya juga misalnya di masyarakat ada yang meninggal. Ibu kan suka ikut bikin itu hiasan keranda mayatnya itu. Kebetulan hasil saya itu agak lumayan. Terus ada juga, loh itu Mbak Uti nggak pernah bikin karang melok namanya. Kalau orang sini, karang melok tapi kok bisa bagus ya katanya kan gitu. Ini nih. Terus ada lagi orang yang bilang, yang malah menjelaskan, ya jelas nih Mbak Uti, iki kan anune wong Hindu, kan mulane Mbak Uti kan sok naknik di rumah. Nah dari seperti itu akhirnya kalau ada masyarakat sini yang meninggal dan kebetulan saya ada di rumah, saya sempatkan untuk membuat karang melok itu walaupun di rumah karena ibu harus sambil misalnya di rumah sambil masak, sambil apa gitu kan bisa saya kerjain. Nanti udah selesai, ya, nah terbukalah sedikit demi sedikit. Nah akhirnya mereka yang tadinya agak tegang sekarang mulai slow. Oh ternyata Mbak Uti itu sama aja ya dengan kita. Tapi kenapa dia kok begitu? Nah, semoga seperti sesuai ngendikonnya yang guru saya yaitu yang Begawan, nanti di sini akan kembali seperti dulu. Berarti adalah menjadi pusat kebangkitan ajaran Dharma. Dan ini pun sudah ditangkap oleh beberapa orang suci yang pernah datang ke sini. Dan salah satu di antaranya juga yang menyelamatkan tempat sini ketika pas kita itu beritanya mendunia, ya. Itu beliau pun karena selain beliau pejabat, beliau terah dari yang Brawijaya kelima yang ke-13. Kebetulan beliau juga spiritualis, datang ke sini ya itu sesuai dengan petunjuk beliau untuk mencari tempat ini. Nah, setelah mencari tempat ini karena beliau itu disuruh datang sini karena di sini akan kembali bangkit sebagai tempat pemujaan. Okay. Selain itu juga orang suci dari ashram Lembah Bayam yaitu Mahaguru Sri Jayanara juga begitu. Tempat sini katanya suruh datang ke sini dapat petunjuk suruh datang ke sini itu karena di sini akan terjadi kebangkitan spiritualis yang besar-besaran. Nah, saat ini kayaknya sudah dimulai. Sudah dimulai proses ini. Ya itu tadi yang saya katakan, Ibu secara administratif di rumah sini hanya berdua. Tapi sebenarnya anak-anaknya Ibu banyak sekali. Tersebar. Dan setahun sekali ngumpul di sini. Pawadalannya besok setiap purnama 5. Kebetulan di tahun ini nanti jatuh tanggal 8 November. Ada dukungan dari organisasi atau dari instansi pemerintah gitu, Ibu dapat dukungannya dari yang mana nih? Kalau semenjak kami mendapatkan legalitas, ini dapat dukungan dari kantor Kementerian Agama. Iya, langsung pun pusat. Karena itu tadi, karena ya semua sudah diatur oleh Sang Hyang Widi melalui alam semesta.
Ya dari keluarga kita sendiri juga tadi tunduk. Hmm. Karena ada salah satu pejabat yang pulang ke sini dan pejabat itu kebetulan salah satu terah dari Eyang Brawijaya. Dan juga beliau adalah seorang spiritualis. Nah, seperti itu, Dok. Caranya Sang Hyang Widi dan dengan alam semesta Sang Hyang Widi menggerakkan alam semesta untuk mewujudkan tempat ini. Petugasnya Ibu. Gitu loh. Menurut Ibu lebih akan lebih nyaman biar tidak menimbulkan kecemburuan kecemburuan status. Ibu lebih suka mengatakan bahwa Ibu ini hanya sebagai penunggu rumah tabun. Sebagai penunggu rumah tabun dan menjadi biungnya, rata-rata manggil Ibu ini biung, anak-anak yang pada pulang itu menjadi induk apa? Dari anak-anak yang ada di mana-mana ini. Iya, yang bahkan sudah menyuruh di seluruh Nusantara. Jadi kalau pas Pawidalan itu yang dari Jambi, dari Kerinci, dari Sulawesi Utara, dari Ambon, apalagi dari Bali itu jelas, dari Surabaya, dari Jawa Timur ini dari Pacitan, itu ngumpul dari Kediri, ya itu pada ngumpul. Tempat sini dari Jakarta, udah jelas, saya kayak Nduk Sita tinggal di Jakarta pada pulang. Itu kita ini. Dari Solo sekarang yang lagi mulai banyak yang pada pulang ke sini nih dari keluarga Solo. Ada beberapa kelompok keluarga yang pada pulang sini karena di sana itu kan agak dekat dengan makamnya Eyang Bondan Surati. Nah, awalnya mereka pulang ke sini pun karena mendapat petunjuk ketika mereka itu pada nyekar ke makamnya Eyang Bondan Surati. Gitu loh, Nduk. Jadi gimana ya, itu melalui apa ya pada datangnya ke sini itu. Jadi, apapun sempat ada cobaan di tahun 2019 ya? Nggih. Yang dalam kesini. Ya, tanggal 12 November. Gitu. Semuanya dapat diatasin, semuanya ya astungkara jadi lebih baik lagi. Ya. Semuanya orang jadi lebih mengenal lagi Nggih. Dan orang juga jadi tahu ada ini tuh tujuannya apa. Ya. Ya kan? Iya. Siapapun boleh pulang ke sini. Ya, betul Kalau sekali. memang diizinkan oleh beliau Pasti sampai. Ya, betul sekali, Nduk Sita. Ya, seperti itu memang yang kenyataannya yang ada itu memang seperti begitu. Kalau memang tidak dikehendaki oleh leluhur atau bahkan oleh Sang Hyang Widi, yuk terbukti tidak sampai atau bahkan sudah sempat sampai sini pun nggak ketemu sudah bisa masuk pun akhirnya tidak bisa lanjut. Ya, tidak bisa lanjut ini untuk terus katakan menyambung itu ya. Enggak bisa. Nggih, gitu. Makanya Ibu semakin dasar orang Ibu tipenya orang ndablek ya. Bukannya semelen, Ibu belum semelen, Bro. Ndablek karena di latar belakangin waktu kecil saya yang orangnya tomboy. Ya, keluarga saya mengatakan saya itu orangnya ngeyel, orangnya nggak pernah kapok-kapok gitu ya, gitu kan. Itu rupanya untuk menjadikan Ibu itu menjadi seperti saat ini. Jadi sekarang Ibu ini menghadapi saudara-saudara kita yang berpulang ke sini dengan berbagai macam latar belakang yang sebelumnya Ibu itu belum pernah bertemu atau apalagi kok bergaul, belum pernah. Begitu dihadapkan kayak gitu karena Ibu sudah terbiasa katakan di lapangan bandel, ya sudah santai aja. Sudah santai. Gitu, ya. Nih.
dan akhirnya malah Kak membawa berkah atau ya positif. Jadi saya selalu welcome apapun itu, karena Ibu berpikirnya kan selalu ininya Sang Hyang Widi. Itu tetap ciptaan Sang Hyang Widi. Nggih, ngaten. Apapun latar belakangnya, Nggih. semua pasti punya alasannya masing-masing. Nggih. Ya Astungkara kalau mereka pulang ke sini terus dapat apa istilahnya, dapat hal baik ya Dan kan? menjadi lebih baik. Dan menjadi lebih baik, ya Astungkara itu emang Itu yang membuat Ibu sekarang menjadi semakin kuat tuh itu, Nduk. Karena sudah banyak bukti-bukti yang membuktikan kalau memang dikehendaki untuk keluarga kita tuh pulang ke sini, terus mereka itu bisa menerima, sudah bisa menerima, dia mengerti. Setelah mengerti, mereka itu menyadari memang bagus, bisa menjadi, yang jelas di dalam mereka menjalani kehidupan sehari-harinya menjadi lebih baik. Karena sudah beberapa bukti pengalaman saya sebagai penunggu rumah di sini dan melayani ya. Saya lebih senang mengatakan melayani. Maaf, bukan mendampingi atau membimbing, lebih jauh dari itu, tapi saya lebih saya bisa melayani saudara-saudara kita ini, sampai kan saudara kita ini bisa nyambung sendiri dengan energi leluhurnya yang ada di sini. Nah, itu kan yang bimbing sudah leluhur keluarga kita masing-masing. Nah, Ibu ya kembali lagi sebagai tugasnya Ibu, orang jaga rumah. Ada orang pulang dibukakan pintu, monggo. Ya udah gitu aja, Nduk. Ndablek aja gitu. Belum semeleh loh, Nduk. Iya, belum semeleh. Masih dalam ndablek. Jadi kalau ndablek itu masih ada bandelnya. Iya, iya. Ibu, kira-kira ada pesan-pesan untuk siapapun di Nusantara ini? Ya, dari Ibu selalu saya sampaikan, dan saya mengajak terutama pada diri saya sendiri, untuk kita jangan sampai melupakan budaya leluhur kita. Nah, untuk itu saya mengajak, memohon, atau juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada seluruh keluarga besar saya yang sudah berada dimanapun juga, Di Nusantara. ya di Nusantara, atau bahkan di luar negeri, karena banyak juga saudara kita yang sudah loncat ke luar negeri. Itu untuk monggo kita bersama-sama nguri-uri budaya atau melestarikan budaya leluhur kita, karena budaya adalah merupakan ideologi kita semua. Kalau kita tanpa budaya, kita tidak punya ideologi, maaf, kita akan gampang tergoyahkan. Nah, tapi kalau kayak Ibu, karena Ibu seneng melestarikan kebudayaan, ya Ibu wong Jawa ya, jadi melestarikan budaya leluhur kita sampai dari budaya spiritualnya, dari budaya yang non spiritualnya, yang ajaran dharmanya atau ajaran-ajaran budi pekerti dari leluhur kita ini sangat luar biasa. Ya, itu yang akan memperkuat ideologi kita. Jika kita selalu menjaga, melestarikan, syukur bisa melaksanakannya ajaran leluhur tersebut. Semua leluhur Ya, semua, tidak tidak cuma di Jawa. ya, semua leluhur se-Nusantara. Iya, nggih. Mekaten dari saya. Matur nuwun sangat Ibu. Dawa sami-sami, semoga. Punten, udah bertahun-tahun dalam baru sekarang ke sini. Iya. Matur nuwun sangat. Dawa sami-sami, semoga apa yang tadi saya
sampaikan ada sedikit banyak yang bisa dipetik atau diambil sebagai tambahan informasi, belum tambahan pengetahuan. Dan semoga bisa menjadi menguatkan kita semuanya. Nggih. Harapannya begitu. Harapannya seperti itu. Nuwun sangat. Kepada sami-sami nggih. Kita sudahi perbincangan dengan Ibu Uti. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.